Harganya berarti 150 jutaan. Ya, 150. Pertama adalah gini, Mas. Sudah masih ada 8. 8, Pak. Nggih. Terus jualnya sudah sekarang yang itu tanahnya itu posisinya itu sudah belum ya? Sudah, Pak. Sudah sertifikat semua. Terus biaya untuk pasumnya berapa sama perizinan pecah dulu berapa? Untuk biaya, wah saya perlu buka catatan ini, Pak. Oke. Ya, Kurang total globalnya tanah dan bangunan, tanah dan macam-macamnya sudah keluar berapa? Semuanya. ya Tingkat sekitar, terakhirnya nanti HPP-nya ya sudah berapa? sudah keluar Berapa? untuk tanah 1,5 M. M. Iya. 1,5 M. Oke, Mas. Padahal 1,5 M berarti total biaya 1,5 M. Sebentar, Pak. Ya kira-kira segitu, Pak. Saya Satu agak lupa. 1,5 M dibagi 20, 75 kali 85 90-an. Oke. Berarti 9. Sekarang dari penjualan 10 itu uang sudah terima berapa? Sebentar, Pak. Saya Ulangi lagi. Dari Oke. total modal 1,5 M, sudah terima uang berapa dari hasil penjualan 10 itu tadi. Terus uangnya masih nyangkut berapa di proyek tadi? Sebentar, Pak. Saya tadinya belum persiapan ini. Saya Mas buka Rahmat, dulu, Pak. Mas Rahmat mungkin Oke, saya Mas Rahmat jawab. mungkin. Oke. Ya, Mas Iya, Rahmat. Pak Bambang. Jadi Ya. yang itu kan tanah sama biaya kan sekitar 1,5 itu. Nah, terus yang sudah masuk itu sekitaran hampir 1 M, Pak Bambang. Oke. Yang M. ya yang masuk kurang lebih 1 M. Masuk itu maksudnya penjualan 10 itu kurang lebih 1 M. Iya. Kan Kurang kemarin ada lebih. yang masih harga promo itu sama yang ini harga sekarang. Artinya ulangi lagi. Dari penjualan 10 unit itu nilainya kurang lebih 1 M. Gitu Mas ya? Kurang lebih. Satu miliar 53 juta, Pak. Oke, kurang lebih 1 M lah gitu ya. Iya. Berarti kan kalau 1 M, berarti kan uangnya masih nyangkut di proyek itu 500-an. Iya. Kurang lebih Yeah. 500, sisa masih ada 8. Gitu. Kalau 500 dibagi 8, ketemunya 65. Benar? 500. Benar, Mas? 500. 500. Berarti uangnya masih nyangkut di proyek tadi. Kurang lebih 500 juta. Ya. Oh, nggih. 500 juta masih ada 8. Benar? Benar. Berarti kan per project-nya, HPP-nya kan kurang lebih 65. Benar? Nggih. Oke. Berarti kalau kembali 65, harganya 65 itu enggak ada untung. Gitu ya. Iya. Memang. Nah, padahal jualnya kurang lebih sekarang kurang lebih per couplingnya 150-an. Berapa rata-rata harga jual sekarang uangnya? Ya sekitar 170 150 sampai. Kalau bahasanya gini boleh nggak, Mas? Tanah kapling di daerah dekat bandara bisa bayar sampai dengan 3 tahun atau komunikasinya tanpa bunga, tanpa apapun lah 3 tahun.
Satu itu. Kedua, sampai 3 tahun. Oke, tambah lagi angsurannya hanya 2 juta. Tapi bahasanya gini, tetapi kan pokoknya tadi 65. Yeah. Yang 65 juta itu dibayarnya 3 bulan. Yeah. Jadi 65, 3 bulan, kurang lebih anggap aja 22 juta, 22 juta, 22 juta. Sisanya silahkan, mau bayar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pun nggak apa-apa. Berarti kan pokoknya sudah balik. Sisa bayaran 2 tahun, 3 tahun tadi kan hanya tinggal marginnya saja. Iya. Itu Mas Lukman, Mas Rahmat. Oke. Siap, Pak Bambang. Kami cucunya jenengan, Pak Bambang, dari Pak Suryadi. Ya, siapa? Pak Suryadi. Oh ya, alhamdulillah. Salam untuk Pak Sur. Ya. Ya, jadi gitu Mas Lukman. Salah satu bentuk. Jadi intinya situasi sekarang, orang itu pentingnya sekarang bagi pihak developer, kalau posisi sekarang, itu yang penting uangnya di proyek itu batu. Kunci utama itu, uang di proyek balik dulu. Gitu Mas. Karena uangnya Mas Lukman dan kawan-kawan, posisi sekarang kan ngendon. Ngendon atau istilahnya tertancap di proyek tadi. Nilainya 500 juta. Ya kan? Ya. Prinsipnya bagaimana 500 juta itu balik dulu. Itu yang sekarang harus diupayakan dalam posisi situasi sekarang. Terus yang kedua, karena posisi seperti itu, sekarang berpikir lagi bagaimana orang itu kalau pihak kita, pihak developer, pihak pengusahanya, bagaimana uang di proyek itu balik. Balik. Pada saat balik, kan tenang kita. Paling enak itu adalah posisinya bukan pegang barang, tapi pegang uang posisi sekarang. Karena dengan belum ada kepastian situasi ke depan. Setelah itu balik, posisinya silahkan. Dari keuntungannya mau 2 tahun, mau 3 tahun, 4 tahun. Contoh, harganya 130, 30 juta. Berarti kan kalau 130 juta, sisanya kan 65 juta, Mas. Ya. Ya, anggap aja tadi per bulannya 22. Sisanya kan kurang lebih masih 65, kalau harganya 130 gitu. Kalau itu masih 65, seandainya 3 tahun, per bulan 2 juta, gitu kan, atau 1,8, ketemunya kan tidak. Kalau hanya 1 tahun, gitu, angsurnya boleh 65 dibagi 12. Tapi kalau 24 bulan, bukan 65 sisanya. Contoh, jadi 70 juta dibagi 24 bulan. Tapi kalau 3 tahun, mungkin jadi 72 kekurangannya apa? 36 bulan. Jadi per bulannya 2 juta. Tapi dari mau ngangsur tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun. Tapi sebetulnya kan sudah keuntungan gitu loh Mas. Itu pikiran saya. Tetapi modalnya tadi yang 1,5 sudah bisa balik, jadi kita tenang, nggak kebebanan. Setelah itu uangnya 1,5 bisa diputarkan di tempat yang lain. Itu adalah saran-saran saya, Mas. Jadi strateginya beli tanah di kawasan bandara baru Yogyakarta, bayar angsurannya hanya 2 juta. Boleh atau bahasanya boleh diangsur sampai 36 bulan. Komunikasinya itu. Komunikasinya adalah bukan komunikasi harganya murah. Per meter 1.500.000. Enggak. Komunikasinya adalah mudah. Dia punya kemampuan bayar. Adalah itu. Itu Mas Rahmat. Ya, ada pertanyaan lagi?
Pak Robit, mana Pak Robit? Mas, ya? Siap. Mana? Robit mana? Walah, Pak Robit Lumajang. Kok Lumajang toh, Pak? Lamongan. Lamongan, alhamdulillah Pak Robit. Sehat, Aduh, Ustaz. ya Allah, alhamdulillah. Piye lambung kabeh rung? Nganggo kupluk ya tak panggil Ustaz toh ya. Oh iya dong. Tadi anu jerung. Rokok udah mana? Rokok di kelingan rokok aku di sana. Siap. Kena Lamongan rampung belum? Lamongan. Lah, itulah yang mau disampaikan Ustaz. Ini permasalahannya bukan semakin membaik, malah memburuk ini Ustaz. Arah percaya. Saya tanya yuk. Tolong Mas Robit tanyain, bilang sama teman-teman. Saya bukan dukun. Saya bukan apapun. Tetapi 2 tahun yang lalu sudah tak sampaikan. Nanti yang akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira sampaikan teman-teman, bener nggak? Ayo. Iya. Ya bukan dukun loh. Bukan dukun ya. Gitu Mas? Betul. Prediksinya betul. Ya akhirnya seperti dukun Ustaz ya, karena prediksinya betul kan akhirnya kayak dukun ya. Mbahmu bukan. Lah itu teman-teman tenang toh, kasihan kan gitu loh. Kasihan. Yang penting sekarang itu solusinya piye? Bolak-balik tak omongi solusinya piye ngeyel bae kok. Bolak-balik. Ora percaya. Lo kan murid itu kan boleh berimprovisasi daripada gurunya kan gitu. Iya. Karena kan ngerti Bambangnya wong kulon progo aduh gitu kan. Meng dukun ya ta? Saiki baru percaya wis 2 tahun nganti modar-modar. Wah, mumet ini, mumet Ustaz, mumet ini. Jadi gimana ini solusi kira-kira yang bisa diambil, ya bahkan mungkin bagi teman-teman ya, supaya kasusnya ini tidak terjadi ke teman-teman yang lain kan gitu Pak Bambang. Ceritain dulu tak ngerokok. Ben kocok dulu. Ini aja ya, diskusi panjang. Ini contoh nih teman-teman, ini di Lamongan itu studi kasus apik banget itu. Dan itu baru terbukti sekarang. Karena memang rata-rata teman-teman itu nggak pernah percaya. Kalau sudah kayak gini baru percaya itu. Tapi saya tuh kepikiran terus, Mas Robit itu kepikiran terus. Moga Mas Robit, ceritakan Mas Robit. Iya, jadi kalau ini mulainya panjang, ini dipersingkat aja mungkin ya. Intinya kita mempunyai lahan waktu itu sekitar 5 hektar. Yang awalnya karena memang kami ini tidak ada background di developer, sehingga ya tanah yang kita miliki 5 hektar itu kita kerjasamakan lah dengan sebuah developer yang kami yakini baik ya, dan insya Allah memang kalau dalam keyakinan kami ya tetap baik ya. Tetap apa ya, ini keadaan. Akhirnya, tetapi di dalam perkembangannya ternyata dari kalau boleh cerita dari 5 hektar itu kami rencanakan kita bangun sekitar 350 unit rumah. Kemudian yang sudah terjual sampai dengan hari ini itu sekitar 165 unit. Masih ada beberapa sisa yang, ya mayoritas masih 60% sisa lah. Anggap aja seperti itu. Tetapi yang menjadi kendala adalah bukan mereka wan prestasi sebetulnya ya. Tetapi kami ini pengen menarik kerjasama ini. Karena memang kontrak kerjasama ini durasinya hanya 2 tahun dan 2 kali perpanjangan. Jadi 2 tahun habis kita perpanjang 2 tahun lagi. Tetapi dalam prakteknya ternyata tidak semudah membalik tangan. Banyak hal yang ternyata kita ini tidak bisa begitu serta-merta lepas dari kontrak kerjasama itu. Pasti Raiso.
Moga-moga bisa Ustadz. Ini nanti mohon solusinya lah. Bagaimana yang terbaik adalah sisa ini harus segera kita eksekusi. Sisa unit yang masih sekitar 200 sekian itulah. Itu harus kita eksekusi supaya permasalahannya tidak berkembang menjadi lebih parah terhadap developer ini. Hanya permasalahannya memang ya itu nek ndak agel ya ora diaturne gurune to ya, nek ra agel ya dieksekusi dhewe. Mbahmu kuwi. Amarga agel ya wis gurune kan mikir ndek guru kok ya. Mbahmu kuwi. Dalam prakteknya banyak hal yang memang benar kata Pak Bambang tidak mudah dan ya sepertinya hampir-hampir tidak mungkin lah kita memutus kontrak kerjasama itu. Apalagi ada beberapa kaitan dengan beban-beban biaya yang belum terbayarkan. Salah satunya adalah pajak. Pihak ketiga, pajak dan beberapa legalitas yang memang masih ada kendala di dalam proses pengurusannya. Ini ya tentu kalau sekarang kita runningkan sendiri sepertinya tidak ada masalah bagi kami ya, karena sudah banyak belajar lah ditambah dengan coaching dari Pak Bambang mengenai seperti ini, menambah wawasan kita, menambah referensi kita, menambah keilmuan kita, sehingga kita yakinlah sebetulnya bagaimana bisa lepas dari kerjasama ini. Hanya memang ya itu tadi Ustadz, mohon ya untuk yang kesekian kalinya kira-kira langkah amannya seperti apa gitu lah. Gampangnya gitu lah Ustadz. Udah gitu. Wong terus ora kelingan kok aman. Ora kelingan kok njaluk aman ya ra iso no. Ya kan? Agak inget kok pengen aman. Ya ra iso. Ya Mas Lukman ya. Ya kan? Kaosnya lo masih tak pakai tadi lo. Sama aku. Ora kok kaos ya aku malah. Ya. Ini marwah kaos ini harus ada ini. Gombal. Bagus dah. Teman-teman itu sampai pusingnya setengah mati. Akhirnya bisanya hanya ketawa gitu loh ya, hebatnya itu kalau di properti. Ya kan? Jadi kalau sudah sangat pusing itu sudah adanya ketawa gitu. Jadi di properti itu sama, aku meh bae kena wong Lamongan ya, meh bae. Enggak, saya benci rumahnya. Tuh, aku delok wayane iki ngapu. Tak bisa gue nek ngapusi aku. Nah, gini. Pertama harus dihitung. Masih ada sisa enggak kalau kita kerjakan? Sisa unit masih ada? Bukan. Dari kewajiban, dari ini masih sisa apa enggak? Masih. Oke. Kalau masih sisa, alternatif pertama, ya sudah diputus, yang muncul hutang piutang, dia melekat melesaikan seluruh kewajibannya, surat pernyataan. Gitu kan? Tetapi bentuk konsekuensinya. Karena gini, ceritanya gini teman-teman semuanya. Karena Mas Robit dan kawan-kawan ini saya nggak nyebutin ya, kawan-kawan aja lah. Saya nggak nyebutkan lokasinya dan sebagainya. Kayak etis di forum ini. Punya tanah 5 hektar. Pengembangnya hebat, besar. Uangnya banyak. Top. Ya, bahasanya selalu bahasa antum-antum. Antum, bismillah, alhamdulillah, syukurillah, itu kan terbius ya, alhamdulillah, alhamdulillah sahlan gitu kan ya. Lah, yang bahasanya itu antum, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, terbius. Akhirnya apa yang terjadi? Bayangin, kerjasama jebret, tanah 5 hektar. Ya kan? Orang berhubungan dengan orang baik-baik banget. Orang-orang yang bergerak di bidang dakwah. Itu pertama. Institusi yang bergerak di bidang dakwah. Kerjasama dengan satu developer. Maka
yang dasar kerjasama adalah bukan hebat semata. Salah satunya karena orang itu sangkanya baik. Gitu Mas Robit ya. Nggih. Nggak ada yang lain. Tetapi ini masalah bisnis, bukan masalah HP, enggak. Orangnya mungkin baik, tetapi proses bisnis tidak mengerti ilmu nih, dan terlalu berani, yang terjadi akhirnya membuat repot banyak orang. Kan gitu nih. Sekarang pun niatnya baik, tetapi tidak bisa hanya baik saja. Kan itu. Yang terjadi saat itu langsung sertifikat, Mas. Bayang nawi. Kerjasama, dia langsung sertifikat dimasukkan salah satu institusi keuangan perbankan. Bayang nawi. Mas Fida tak paham lah, coba tandangi Lamongan Mas, konco-koncomu Mas. Nanti Mas Fida. Dilebokno ning situ perbankan jepret muncul 5 atau 6 M kalau salah. Berapa Mas ya? 6. Berapa Mas? 6 yang nawi. Sertifikatnya atas nama PT dia. Ya Mas ya. Langsung dapat 6 M. Wedan rawi. Pada saat masuk 6 M itu bukan ngait satu proyek itu. Tetapi ini bagian dari pinjam begitu besar, ini ditambahkan di sini. Dapatlah nilai 6 M. Di salah satu perbankan. Akhirnya, si pihak Mas Robi dan kawan-kawan jadi bingung sekarang. Dulu cantainya wae. Tapi asal tidak sholat jamaah bareng terus ya isi HP gitu berarti kan ngono dulu. Parameternya kan ngono ta, eta. Tidak sholat bareng jamaah gelem berarti HP ya kan. Nah, akhirnya masuk ke situ perbankan pun dalam posisi induk. Belum pecah, belum ada izin dan sebagainya. Ya kan? Dan akhirnya gulung-gulung sampai ada yang bahaya. Mas Robin merekomendasikan satu lembaga keuangan berani meng-KPR kan, dan jaminannya objeknya yang masih di developer dan institusi Mas Robin itu menjamin. Mungkin ono apa-apa aku itu seperti saya Mas. Akhirnya sekarang Mas Robit ini dikait-kaitkan, ya, doya-oya juga salah satu lembaga keuangan yang merekomendasikan membiayai KPR-nya. Satu itu. Dan teman-teman tadi pada konsumen-konsumen beli, itu karena bukan melihat ini bahayanya. Bukan melihat si developernya, tapi melihat institusinya Mas Robit. Gitu Mas Robit ya? Nggih. Salah satu nih. Akhirnya apa? Institusi Mas Robit itu beban mental benar. Karena hampir dikatakan beberapa konsumen belum pegang sertifikat. Yang kedua, satu belum pegang sertifikat. Kedua, lembaga keuangan yang lain yang membiayai KPR. Ngerti ini adalah Mas Robit. Maka apa solusinya Mas Robit? Hitung bareng Mas. Gue Reneo ningan gue salah aku yakin gue. Siap. Dihitung bareng, balik meneh, balik kandang meneh. Itu pernah percaya. Kembalikan ke dia, tanggung jawab 100% ke dia. Secara hukum dialah biaya yang bertanggung jawab. Gitu kan ya. Bertanggung jawab, terus dia punya pinjaman dana ke Mas Robi dan kawan-kawan, institusi Mas Robi dan kawan-kawan. Supaya jalan hukumnya jelas. Pilihan saya adalah itu pertama sebetulnya. Bukan kita, tetapi dia karena pasti ruwet biaya nanti dan angel.
Sertifikatnya sudah bisa diambil belum Mas Robin? Sertifikat belum, masih di bank. Ah, iya. Pertanyaanku, neng bank boh? Di bank Iya. apa di notaris? Oh, sorry. Sertifikat ada di notaris. Ah, iya. Iya, Sertifikat ada masih di di notaris. Kenapa neng notaris? Karena Iya. notaris menjamin pada pihak bank bahwasanya proses pecah, proses ini bisa semua. Karena bank sendiri juga tidak bisa, pihak bank sendiri tidak bisa mengeksekusi juga gitu. Jadi memang izin-izin beres dulu Mas. Izin insya Allah sudah semua. Oke. Tidak ada masalah. Sudah atas nama PT belum Mas? Izin sudah ada sama PT. Sertifikatnya ya? Sertifikatnya kan pengindukan atas nama PT, Pak. Oke. Sudah bisa pecah-pecah belum? Pecah sebagian. Yang unit terjual pecah sudah. Split Oke. sudah. Nah, sekarang yang saya lakukan, hitung ulang, Mas. Hitung ulang, kira-kira profit apa enggak? Nek masih ada profit, gitu kan? Kalau masih ada profit, maka masih ada sisa, ambil alih. Dikat, jeret, biarkan yang belum, kita selesaikan. Yang sudah terlanjur, modelnya kita membantu konsumen untuk menagihkan ke dia. Hanya bantu loh. Yang jadi kendala itu yang berkaitan dengan perizinannya itu kan berarti masih nyantol di PT yang lama, Pak, pajak-pajaknya juga. Ah, ya nggak apa-apa. Ngatasinnya piye ya, Pak? Surat pengakuan dan mereka akan bertanggung jawab sebelumnya. Setelah itu, sisa unit yang belum terjual, itu adalah dia memberikan surat kuasa direksi yang bisa melepas Mas Robi dan kawan-kawan, bukan dia lagi. Tetapi dia mempertanggungjawabkan objek yang lama sebelumnya. Nah, orang malah gantung-gantung, dia menjual-jual terus, malah mumet. Artinya kita harus bikin perubahan atas perizinannya, Pak? Akta perusahaan. Enggak perlu, malah aku kena gue. Lah terus perizinan atas nama siapa, Pak? Ya perizinan masih atas nama dia. Nah, kalau atas nama dia percuma dong, Pak Bambang. Juga percuma piye? Hanek kowe wani balik nama malah risiko no. Nanti setelah hukum melekat ke sana semua nanti yang lama-lama. Artinya kita ini memang tidak bisa lepas secara 100% gitu akhirnya ya? Iya, tidak bisa lepas. Memang tidak boleh lepas terhadap proyek unit yang sudah terjual. Yang baru, yang belum terjual, yang akan kita jual, itu yang nanti melekat ke kita, tetapi objek bisnisnya, objek legal objeknya pasti PT dia. Jangan PT-mu, Mas. Karena kalau dipindahkan, mungkin pajak double. Apa mereka mau, Pak? Ya harus mau no. Kok mana mau enggak? Orang mau perkara nih no. Maksudnya gini, kontrak kan tidak kita teruskan ini. Yang pertama kan itu ya. Dengan berakhirnya kontrak, sedangkan untuk next-nya penjualan masih menggunakan segala macam yang berkaitan dengan legalitas dia. Iya, emang nggak apa-apa. Tetapi di situ ada 2 perjanjian terhadap proyek baru atas nama dia. Seluruh pajak dan semuanya melekat ke tanggung jawabnya Mas Robin. Tetapi yang sudah terjual melekat di dia. Artinya kan sebetulnya ini bukan pemutusan hubungan, Pak. Ini ya lebih baik kalau gitu dilanjutkan aja dong. Ya enggak, nek dilanjutkan bahaya juga. Uangnya dia yang pegang nanti bahaya. Podo wae. Lah piye diputus tapi di satu sisi kita masih kontrak-kontrak dengan dia. Enggak ada nanti. Lah itu yang berkaitan dengan legalitas pajak segala macam kan sama dia, Pak. Iya, nggak apa-apa. Objeknya jenengannya dia. Tapi pelaku yang pegang uang, yang menjalankan adalah Mas Robin. Yang 175 tadi. Ini kan atas unit yang belum terjual kan, Mbak? Iya. Lah iya. Ya
dalam pandangan saya mereka pasti tidak mau Pak kalau Ya kudu mau no. Kok Ale nggak maksa mau? piye? Ora ono sing rembukan jak udut ya ora iso piye le rembukan. Ora percaya. Kudu itu nek kowe ngeyelne ya terus rasane modar-modar neh kowe lean. Ora percaya, improv wis kok ngono sih improv terus. Ya modar kowe. Ora percaya. Lah, itu Nggak secara ya Mas legal Akil kan, ya. artinya kan gini loh Pak Bambang, kalau memang kita ini mau putus, itu kan segala hal berkaitan dengan hutang piutang, oke, kita sepakati itu ya. Tetapi di satu sisi itu kan tidak bisa menghapus aspek legalnya Pak Bambang. Mas, namanya nanti surat kuasai contoh Mas, kowe ngeyel kowe ora percaya. Iya, ora apa-apa. Kowe tuku mobil. Kowe tuku Ya. mobil. Pada saat mobilnya kok tuku BPKB-ne oleh ra jeneng wong liya. Kowe tuku mobil Boleh. second. Ah ya iki ngono kuwi wae intine. Iya. Mosok udah diomongi di paribasane mobil baru percaya. Bukan, maksud saya itu kan sudah pernah kita lakukan upaya itu Pak Bambang. Lah dipaksa dia mau, nek ora tak laporke polisi no bar no. Ya masalahnya memang para pihak di dalam sana itu tidak berkenan untuk seperti itu. Lho nek ra gelem, lho kowe piye kok ngene iki nek ra ngono berarti dia punya niat jahat no. Iya. Ya kowe dia jahat no nek kaya ngono kuwi sampe naik dhewe udele no. Nah, ini berarti ngajari jahat tuh ini jenengan berarti. Bukan jadi jahat, yang berat Mas, nama institusi sosial keagamaanmu Mas. Sekarang itu teman-teman, Mas Robit itu mempertahankan terus karena dia membawa nama besar institusi sosial keagamaan. Itu yang berat. Harus tegas, misalnya umatmu Mas. Baik, kalau gitu mau enggak mau untuk yang terakhir kali ini memaksa mereka ya kudu gelem intinya gitu Pak Bambang ya dengan format tak dampingi Ben, aku ketemu aku nek perlu wis ora apa-apa mesu aku Ben. Wah, larang iki regane iki. Wes, daripada tak ewangi Iya. Mengko tak dampingi wong loro wis. Kuwi lho sing guyu ngisor nggo kupluk kuwi namanya Mas Akil iki wong NU. Atau karo Mas Fida, ngene wong Muhammadiyah, wong loro kuwi ndampingi. Ngono lho. Ini masalahnya memang timingnya jadi rodo-rodo rapas ini Pak, karena kan traveling kan lagi dikurangi juga. Mas ojo nek sekarang, Mas Robit, ojo improve meneh. Kudu percaya nek ora mengko malah tertunda-tunda. Mesakne konsumenmu, Mas. Iya. Baik. Ojo improve meneh, Mas, ojo improve. Siap, Ustaz. Itu kasihan lembaga sosial keagamaanmu, Mas. Sakno, Mas. Wong apik-apik, Mas. Siap. Aku jajar kuwi. Mas Fida makili wong Muhammadiyah, Mas Akil makili wong NU, kuwi wong top-top kabeh kuwi rampung. Lho kuwi. Tenan wong loro jajar kuwi ning ngisormu kuwi, Mas Fida. Di antara dua yang sekarang itu terjual karena membawa di antara dua institusi itu loh Mas Gone. Bener Mas? Mas Robin, bener Iya. Aku ora ngomong gitu orang NU di antara dua kuwi magane, akhirnya konsumen gelem. Iya. Ya, saya kira itu Pak Bambang nanti ini waktunya panjang nih, kasihan teman-teman yang lain. Ya, ayo, pertanyaan mana? Nanti kita sambung lagi lah. Matur nuwun. Nuwun, pertanyaan, salam. Ketemu nih Mas, nara bahaya. Siap. Siapa pertanyaan lagi? Hari ini tanya jawab, baik. Siapa lagi? Mas Gus Rizal, monggo Mas. Assalamualaikum Pak. Salam. Apa kabar Pak? Mas. Sehat Pak, jaga kesehatan Pak. Alhamdulillah. Tidur yang cukup. Tadi bahas rumah akhir zaman tadi kan sampai jam 5:30 tadi. Selesai terus maghrib blek kok ketiduran. Minum vitamin C sama E Pak, sehari sekali Pak. C itu Pak. Vitamin C. Vitamin C. Monggo Mas Rizal. Pak mau tanya, Bandung. Pajak-pajak yang keluar kalau jadi developer itu tadi waktu dengan katanya ada pajak yang ketinggalan. Nah, kan pajak jual beli
PP juga Pak di developer itu Pak, karena PP juga aneh Pak ya. Terus juga ini yang itu Suaranya nggak jelas. halo, Dengar. jelas Pak. Jelas. Pajak-pajak yang keluar gitu loh Pak, pajak yang developer itu terkena pajak apa aja gitu loh. Apa nggak ada Pak? PPN kan pajak jual beli ya Pak, jual beli pasti ya Pak 10%. Terus apakah developer itu kena PPN juga Pak selama proyek? Itu. Terus kan saya tadi jadi tertarik kan gara-gara Mas Rofik tadi kan cerita katanya ada pajak-pajak yang belum tanah saya dipelihari kan Pak. Kalau nggak PPA dia sama Badi yang ya lebih dari ya karena kayaknya kalau misalnya dibangun rumah Pak, dibangun rumah sekitar 60 unit itu ya lebih dari 4,8 miliar Pak. Lebih dari setahun per tahun. Kalau nanti itu kan masih atas nama Badi. Kalau perlu nanti ya, di Mas Akhil lu pinter lu. Mas Akhil. Mas Akhil kan properti itu. Gitu Mas. Ya, yang lainnya. Kalau yang lainnya kan pajak normal saja. Soalnya yang tanah yang di PHU ada yang saya sempat ketemu gitu loh di ASN lah, di sana kan masih ada saudara jauh ya kan. Nah orang ini kayaknya berminat Pak mengelola lahan itu ya kan. Terus dia tuh punya toko material gitu loh Pak, terus ada kepala tukang. Nah terus diakses ke orang-orang perian itu juga ngerti gitu loh Pak. Dia kan sama dinas penanaman modal kenal katanya, terus di dinas perumahan kenal. Nah tapi orang ini Pak belum pengalaman sama sekali Pak di developer, belum ada tim juga. Mas, saran saya Mas, kalau tidak punya pengalaman properti, lebih baik dia suruh beli putus. Kecuali saya hanya merekomendasikan kalau dengan Mas Randy atau Bromono Randy, Mas Akhil, itu saya baru setuju. Enggak, jangan. Sudah. Kalau enggak malah hilang uangmu, nanti malah ruwet kayak kasusnya Mas Robit. Cukup Mas Robit itu sekali aja. Jangan tiru-tiru itu. Rekomendasi. Siap. Ya udah kalau gitu saya nyoba ke Mas Randy lagi deh. Memang harus Mas Randy Mas, saran saya Mas. Baik. Monggo. Yang lainnya. Mbak, Mr. Yono mana ya? Mr. Yono. Oh, yang cewek tuh. Oh, namanya kok Mr. Yono tulisan. Monggo Mbak, Bu. Tanya jawab aja hari ini. Mau jawab materi kesal saya. Monggo. Bu, monggo. Diklik. Suaranya nggak ada. Hah? Monggo Bu. Bu siapa? Suaranya nggak masuk. Bu. Kok malah dimut lagi, Bu? Ya, monggo. Itu nganu mungkin. Kuotanya masih hanya tinggal 1.000, Bu. Ayo yang lainnya dulu. Nah, itu udah masuk, oke. Gimana? Monggo Bu, sudah bisa. Halo Pak. Ye, Bu Yono. Gini Pak, saya kan punya lahan dari 1.400 meter. Ibu dari mana? Saya dari Jakarta. Oh, kok nggak pulang Bu? Kok nggak mudik?
Oh, corona, Pak. Corona apa karena? Karena ya. Enggak Iya, mudik Pak. ya, jangan. Monggo, Bu. Oke. Niki Pak, saya kan punya lahan 3.400 meter. 3.000? 451 meter. 3.400 meter ya. Waktu itu belinya sih masih harga 1,5 juta per meter. Cuman berhubung pengurukan segala macam, total yang sudah kita keluarkan itu sampai sekarang itu sudah 8,3 M, Pak. Bu, Ibu pernah ke Sentolo belum toh? Kenapa? Pernah ke Sentolo belum? Suami yang udah ke situ. Lah suami ini gue tinggal ngerjakan tenan ora gue tinggal aneh-aneh suaminya. Makanya dikoreksi, Bu. Itu bahaya suami itu. Tenane gue dihapusin karena suaminya. Enggak dengar. Bagus Ibu langsung ketemu sama saya itu, siapa tahu ya Mas Akil ya. Jadi konangan kabeh kuwi. Ayo Bu, nggak dengar. Ya wes ganti dulu aja. Yang lainnya kalau nggak mendengar. Agus Magelang. Mana Agus Magelang? Mana ya Agus Magelang? Atau tanya? Kita udah dengar dari. Halo Pak. Oh ya, dengar sekarang. Oh ya. Terus sekarang itu kan kita tuh kan gabungan Pak ya, gabungan sama saudara sama temen. Nah dulu itu sekarang itu tadinya itu kan perorangan, terus karena karena kesulitan ini terus dibikin PT. Ayo gue mergo PT itu mah jadi masalah. Oh. Awalnya mergo PT itu jadi salah. Oh gitu. Harusnya. Iya. Kalau dulu bisa perorangan malah enak. Ya Mas Akil ya. Jelas objeknya dicegel ya. PT sekarang nyekel apa? Bingung itu mana. Ketoknya di PT karena orang awam nek wis punya PT terus dimasukkan direktur ini kayak seneng bangga padahal itu memudar. Malah mudar ini. Terus harusnya gimana? Lah kuwi lho. Lah ini yang kadang-kadang orang itu kepengen punya PT atas nama PT supaya dimasukkan direktur. Padahal pada saat itu awal muasal mulai memete sirah itu. Terus biaya gimana? Nah sekarang itu sertifikat itu kan kita kan mempercayakan sama temen salah satu temen yang ada di situ. Sertifikatnya udah atas namanya dia kan gitu. Katanya atas nama PT. Enggak, belum atas nama PT Pak. Tapi ini sertifikatnya atas nama salah satu dari yang ada di kongsian ini. Gitu. Nah, terus ini rumah udah jadi 3. Rumah udah jadi 3, lakunya kan baru yang laku 1 gitu Pak. Nah permasalahannya sekarang itu kan kesulitan pemasaran tuh. Padahal lokasinya bagus tuh Pak, di sampingnya Bandara Suta. Itu gimana lokasi yang bagus tuh lokasi yang bisa terjual kayak ngene Mas Akil kuwi lho. Lokasinya adoh-adoh tapi terjual itu lokasi yang bagus. Nek bagus belum terjual berarti ya enggak bagus, Bu. Kan banyak yang seperti sih banyak Pak, yang seperti itu banyak. Akses ke bandaranya tuh gampang sih ini Pak, cuman 10 menit kalau ke bandaranya. Menurut orang-orang kan bagus di situ karena yang pernah mau kerjasama itu katanya itu bagus, cuman nggak tahu kenapa kok itu kita kesulitan ngejualnya gitu Pak. Dulu enggak. Maka teman-teman mbok yo tulung kalau suatu saat ada proyek kelingan saya tak ewangi ben pesantren itu juga ada rezeki yang ngalir supaya kanca-kanca itu yo ikut ngopeni Sentolo. Pada saat ngopeni Sentolo ya melu tak ewangi gitu loh. Padahal ngewangi Sentolo kan bukan untuk Bambang.
Untuk yang teman-teman lainnya di tanggungan santri banyak saya. Itu kan malah murah, malah berkah. Karena belajarnya terlalu mahal, Bu Yono tadi itu dengan seperti itu. Itu loh kadang-kadang itu omong itu ngeyel. Terus kerjasamanya gimana caranya, Pak? Halo? Ya. Halo? Gerak kok. Jangan. Bentar nggih. Halo, Pak. Ini lagi. Ya dengar, Bu. Oh, nggih. Ya, Nah, jadi 3.400 tadi jadi berapa unit, Bu? 25. 25. Oke, dari 25 tadi sudah izin-izinnya sudah beres semua belum, Bu? Udah sih, makanya tuh waktu lalu karena Izinnya ngurus-ngurus sudah pecah sertifikat belum, Bu? sertifikat belum. Ah, iya, jelas mau atas nama pribadi yo. Belum. Ah, iya, pasti berarti Ibu itu namanya bisnis properti itu bukan jualan rumah, Bu. Jualan surat, Bu. Nah, sekarang Ibu izin dulu beres bangun 3 rumah. Untung pemdanya itu masih baik, nek nanti dirobohkan piye ayo. Karena izinnya ngono. IMB induk udah IPR sudah jadi. Terus IMB itu juga udah selesai Pak IMB-nya. Oh, mungkin. Oh. Tapi ini apa namanya IMB induk gitu loh Pak. Aneh. Wong sertifikat atas nama pribadi. Wong atas pribadi. Ngapusi kuwi kira apa? IPR udah Pak, saya udah lihat kok IPR-nya yang ngurusin memang bukan saya. Iya, kalau IPR ya benar, kabeh iso itu, enggak ada izin, itu hanya surat keterangan. Harusnya kalau seperti itu ya satu, ono apa IPT ini? Ya belum ada izinnya itu. Ya belum ada atas nama pribadi orang tadi. Sekarang sertifikatnya itu di mana? Sertifikatnya dipegang sama di notaris. Bukan notaris. Atas nama satu orang tadi. Iya. Nah, terus sekarang nanti rencana pecah sertifikatnya piye? Sertifikatnya ya iso. Betul, Bu. Gimana caranya, Pak? Caranya ya kesentuh wae. Ayam mahal itu. Nah, ya itu loh. Kasusnya ya kayak gitu loh. Artinya seharusnya dulu kalau memang mau atas nama pribadi, Bu, satu induk sertifikat itu sebenarnya bisa atas nama pribadi tidak lebih dari 5 orang. Harusnya kalau memang kemarin itu mau atas nama pribadi dan itu ownernya pribadi, lebih baik dulu sertifikat itu dijadikan satu sertifikat tapi atas nama 5 orang. Setelah 5 orang, jebret itu langsung dipecah atas nama 5 orang. Atas nama 5 orang sesuai blok plan sertifikat yang akan dipecah tadi. Setelah ini itu. Ini sertifikatnya ada 4, Pak. Sertifikat 4. Tapi atas nama mereka semua. Temennya Ibu semua. Iya. Ayah itu goblok. Wah, kuwi ngono kuwi. Coba kalau mereka tuh atas nama satu-satu. Ayo. Dan masalahnya, nek koncone satu yang atas nama yang bersangkutan, mudah-mudahan istiqomah terus, apik terus. Nek ora mangko piye ayo? Pertanyaanku. Aku bilang antum baik kayak Mas Robin mau. Melayu, Bu, engko. Iya ya. Iya no. Yo ngono kuwi lho. Ngeyel itu loh masalahnya. Nah itu teman-teman tuh masalahnya kayak gitu. Kadang-kadang gemes saya.
Ya walaupun saya bukan yang punya ya Bu ya, wong kene ya mau ngomong tok ya. Tetapi kan kasihan, sudah habis uangnya berapa, ayo. Iya, ya. Totalnya itu udah 8,3 ya, Pak. Ayo, 8,3 M. Wah, kalau saya yang kerjakan, oleh 20 lokasi, Bu. Kayak Mas Akhil, satu lokasi. 80. Bayangin ini, sudah 8,3 M. Gitu ah. Hanya ngerjakan berapa? 25 unit. Apa orang ngeri, saya bleh itu. Ya kan? Solusinya gimana, Pak? santriku. Hah? Solusinya gimana? Ya diikhlas ke. Ya Mas Akhil ya, Mas Hidayah. Lah itu bayang nih teman-teman tuh. 8 kok sudah ngeluarin uang 8,3 M. Bayang nih ya. Sekarang Ibu nggak punya pegangan apa-apa. Pegangannya apa Ibu? Nggak ada Ibu sih. punya pegangan apa? Hah? Nggak ada. Karena Nggak yang megang ada. sertifikatnya, iya. Iya no. Nggak pegang apa-apa. Kenapa dulu tidak di sertifikat atas nama yang lain? Maka langkah berikutnya Bu, minta segera itu dipecah sertifikat. Itu esmoro sentolowe lah itu angel itu. Ora gampang itu. Dipecah sertifikat. Setelah itu Ibu harus pegang sertifikatnya. Terus setelah itu yang bisa kuasa jual sebagian Ibu yang melepas, bukan dia. Oh gitu ya. Setelah itu diajukan IMB-nya. Boleh nggak atas nama pribadi? Sekarang kuncinya adalah menyelesaikan legalitasnya. Rumah itu sudah terjual 1. Iya, Bu. KPR apa enggak? Enggak, cash. Oh ya wes, cash. Yang kedua belum laku. Yang belum laku 2 itu tidak bakalan bisa tidak bakalan penjualan lewat KPR. Itu pasti harus cash atau bertahap. KPR nggak bisa karena sertifikatnya belum beres. Yang saya khawatir pihak Pemda tidak mau ngeluarin IMB-nya karena sudah terlanjur izin rumahnya sudah dibangun tanpa membawa surat tuh. Jadi nanti sama pihak pemerintah daerah khawatir digenjot, kedok dendo dan macam-macam. Nah itu yang paling bahaya. Saya tuh tadi ya kalau tadi apa? Tadinya tuh saya tuh cuma makmum karena kan gini, kebetulan yang sekarang ini megang sertifikat itu dia itu kan developer perorangan, mainnya kan biasa di Jakarta kan gitu, karena saya kan belum pengalaman kayak gitu. Nah kita ngikut aja sama dia kan gitu. Nah ngurusnya seperti itu. Aku ngerti-ngerti sertifikatnya sudah nggak ada itu malah. Kok dilebok ke bank, nah repotnya. Coba dicek fisiknya benar-benar ada enggak? Gimana Pak? Cek benar sertifikatnya benar-benar fisiknya ada enggak? Fisiknya ada, daftarnya itu ada di tempat saya kok. Terus sertifikatnya itu sebelumnya itu kan saya yang pegang, terus dibalik nama di notaris tadinya itu mau atas nama suami saya, cuman suami saya ini takut nanti karena dia tuh sebelumnya tuh nggak takut ntar pajak segala macam itu loh Pak, karena kan sudah pensiun kan gitu. Dan dia mempercayakannya ke teman itu. Ya, Muhammad gimana salah. Bu, larang sinaune Bu. Pensiun malah uripe tenang Bu, malah ditilang soalnya. Ya Allah, ya Allah. Nah ini loh, sinaune larang. Maka langkah berikutnya Bu, ya itu joinnya berapa orang Bu? Kita berlima. Setelah berlima tadi, ini biasanya angel nih developer ikon moro ning aku. Kok konangan kabeh. Nah itu sing masalahnya. Ya Mas Akhil ya. Monggo Bu Mas Akhil, sekilas Mas Akhil, bicara sebentar Mas Akhil. Ngomong sebentar lah, kasih tahu. Monggo Mas Akhil. Boten Pak, dalam Pak mau khidmat menyimak mawon Pak Bambang. Waduh. Mau khidmat menyimak mawon.
Paling ngoceh kesel tuh aku terus gitu. Ya, Bu. Ya. Bu Yono, Iya, Pak. saran saya pertama, belum berlama-lama. Saran saya jangan jualan dulu, beresin semua legalitasnya. Supaya Ibu dan 5 orang tadi posisinya aman semua. Kasihin saya. Juga dari berlima tadi yang tahu developer siapa aja? Hanya satu tadi yang atas nama tadi. Iya. Iya. Masalahnya sekarang yang buat ngurusin legalitasnya itu yang nggak ada duitnya, Pak. Nah, karena Raono kuwi kalau sudah nggak ada, ya kan? Kesini ya, kesini. Kalau masih ada nggak usah kesini nggak apa-apa. Biasanya kan ngono Mas Wida. Kan gitu toh. Supaya saya dapat kebaikan. Orang oleh duit ini oleh kebaikan kok. Apalagi di akhir zaman seperti ini yang didapat orang tidak perlu duit. Ini kebaikan-kebaikan. Ibu ya. Nah, saran saya mau tidak mau itu udah sederhana, Bu. Karena faktor salah. Duitnya bukan untuk ngurus perizinan legalitasnya, malah gue bangun rumah. Itu salah fatal. Itu kan? Itu salah fatal, tal. Malah bangun telu. Gue goblok yang goblok. Bangun rumah satu wes hebat gitu. Rata-rata developer yang benar itu tidak pernah bangun rumah contoh, Bu. Jarang yang bangun rumah contoh. Rumah contoh posisinya sudah terjual biasanya. Tuh, apalagi sudah bangun 3. Bangun tipe berapa, Bu? Iya, bangun tipe berapa? 90. Well, 2 lantai. 2 lantai. Sekarang berwalet. Aduh ya Allah, itu loh Mas. Sinaunnya mahal banget ya kawan-kawan semua ya. Mas Reza Sekolah Lampung. Ini yang kumpul Mas Reza Sekolah Lampung tuh. Mas Reza, untung toh kalian. Loh, bayangkan tuh. Kalau sampai seperti itu, Mas Reza untung lagi baru itu belum terlanjur baru membangun satu. Mas Reza bicara sebentar, monggo. Apa ngomong apa Pak? Ya itu mahal lah sinaune. Iya Pak. Betul. Betul. Ini maaf Pak, proyekku dihadang warga Pak. Mana? Proyekku dihadang warga. Kemarin belum kan dihadang warga. Lah itu mau. Karena kalian tidak ada sosialisasi warga. Ayo aku mau. Harus ya. Aku orang kampung sini, Pak. Apa? Aku orang kampung sini, bangunnya di kampung sendiri, tetap dihadang. Iya, no, karena tidak ada sosialisasi. Tetap. Ya, kuwi tetap. Karena kalian bisnis ini bangun rumah sendiri, nggak akan pernah dihadang warga. Moga Mas Kin. Mas Kin nongol kuwi, dijawab kuwi Bu Nganu kuwi mau. Bu Yono tadi, Bu. Mas Kin. Moga Mas Kin. Mas Kin. Langsung udah. Assalamualaikum. Salam. Moga Mas Kin. Saya Pak, tak mindahin monitor dulu. Ya, monitor dulu ya, monggo kuwi. Moga Mas Kin. Ya, gimana Pak? Itu loh, Bu Yono tadi itu loh. Izin itu beres, sertifikatnya atas nama partnernya, atas nama pribadi, rumah contoh malah habis telu. Sudah habis 5,8 miliar. Aduh. Pada lokasinya bagus dekat Bandara Soekarno-Hatta. Itu ya Bu ya? Iya. Berarti udah pinter-pinter. Sama teman-teman sini yang apa? Berarti udah pinter-pinter Pak? Lah gue mau. Sekarang uangnya sudah habis. Sudah habis, aku ngurus izinnya nggak bisa. Makanya saya bilang kalau sudah habis tolong ketemu saya. Kalau masih ada nggak usah, nanti tidak ngasih saya, tidak ngasih pesantren. Ya gue loh Mas Ahil, nek wis tobat tuh baru kesini Mas Ahil. Nek masih punya uang dora kelingan do Mas Ahil. Jadul. Sial Mas. Ya Mas Ahil berkait sentolo tuh Mas Ahil. Mas Kin. Piye Mas Kin? Emang ono Bu Yono Mas Kin?
Piye kuwi? Yang di anu Bu. Di Tangerang, Bandara Oh, Soekarno-Hatta. Iya. Harga jual berapa, Bu? Harga jual 1,3 M. Murah loh, Bu. ya. Yang tipe 1,3 M. 90. Tipe Iya. berapa, Bu? 90, tanahnya 75. 2 lantai, Bu ya. Iya. Lebar berapa? Lebar berapa, Bu? Lebar 6. Wah lah. Ya lebar Berarti ke 6, belakang 13, 14. Yes. Ya wes, bentuknya barang mesti elek itu omahe. Aku yakin. Mesti elek itu karena kalau lebar 6, 2 lantai, pasti penuh semua itu, muncul dari atas sampai bawah itu. Nggak ada elevasi untuk kelihatan kayak rumahnya rumah kayak kopel, kayak ruko kayak itu. Nah, lebar 7, 2 lantai is okay. Sekarang mencari pengen solusi ini piye ya? Saya bilang karena ibu sudah nggak ada uang untuk urus perizinan, ya datanglah ke Sentolo. Aku ngomong ngono Mas Sigit. Bodoh wae. Ya ke Sentolo. Ya. Jadi tahap-tahapan pertama Bu, mungkin saya kan nggak mungkin membahas ini via tidak tahu secara utuh ya. Iya. Nggak bisa sederhana itu. Jadi ya monggo nanti kalau sudah sambil nunggu ikut kelas setiap hari, nanti kan ada kelas ini. Ya nanti kita bahas satu persatu sambil ngerti alurnya. Dan kedua nanti kalau sudah wabah corona itu sudah selesai ya, tolong Ibu dengan satu orang yang kira-kira dipercaya, ya harusnya developernya mau tuh. Kalau nggak mau ya posisinya Ibu developernya itu sekarang posisinya di Swiss Pak. Cuman di itu apa namanya di ininya ke mantunya, diserahkannya ke mantunya. Yang Swiss. Iya. Pertanyaanku, nenek atas nama dia sekarang di Swiss, kok yang kedal arep ngurus balik namanya barang piye? Yang atas namanya mantunya itu loh Pak. Di Jogja ada Pak Swiss Pak. Hah? Di Jogja ada Swiss. Apa? Oh, roti Swiss. Atas namanya mantunya ya. Ya wes anak, berarti yang mantunya itu yang tahu developer. Iya. Iya. Dia pernah ke Sentolo belum itu? Belum. Nah, ya gue mah. Dulu ke Sentolo mau nggak dia? Kira-kira mau nggak? Kira-kira anaknya banyak ya Pak. Kecil-kecil, mas kecil-kecil kayak nggak iniin. Saya tuh pengen ke Sentul, cuma saya lagi nunggu ibu saya. Ibu saya nggak bisa ditinggal Pak. Nah, terus siapa yang ngurusi tadi itu? Baiknya. Harus ada 1 orang, 2 orang, minimal 2 orang. Yang tak ajari bawa data-datanya. Terus tak pandu. Udah hanya itu. Setelah itu dipandu. Kalau memang saya harus ngirim santri saya tak kirim santri. Ya terus biasa dan masyarakat bertahan dengan kondisi yang ada. Halo. Pak. Ya, Bu. Itu ya Bu ya. Oh. Bu. Jadi saran saya. Akil. Siapa lagi nih? Halo. Mas Kolik. Pustiri. Di sini video call terus ya, dari siang sampai sore. Oh.
Hanya itu aja. Ya. Tetapi Ya, kalau sudah selesai aja semuanya, ya. Ya. Bapak nanti saya koordinasi sama itu deh. Insya Allah saya koordinasi sama yang teman saya. Atau ya sudah berjalan seperti semula, seperti apa adanya saja. Ya jangan terlalu berharap banyak. Dianggap aja belajar. 5,8. 5,8 M belajar. 8,3. 8,3 M belajar gitu aja. Ya Mas Robit ya. Jangan ditiru itu. Apa? Itu kan 8,3 M kan ya saya imit. Gede lah, Pak. Makanya developer itu kalau nggak tahu ilmu nih, ya itu mau terlalu mahal belajar. Tetapi biasa nih orang tuh cenderung mau belajar sendiri supaya murah. Diomongi angel. Ini kayak ngono kuwi baru percaya terlalu mahal. Nah ini yang bahaya. Kayak Mas Reza Lampung kuwi, ini belum ada laporan kalau dihadang warga. Saya tahu-tahu ada laporan dihadang warga. Ya dah, memedasi tapi. Baru kemarin dihadangnya. Iya kan kemarin kita kan off sehari saya capek banget, ya kan? Sehari sebelumnya tuh hari sebelumnya kan nggak mau ada laporan itu. Sekarang baru ada laporan di hadang warga. Senang ya, jadi semuanya kan pada denger nih. Akhirnya kan percaya. Monggo yang lainnya. Matur nuwun, Pak. Kapan-kapan ya Bu ya. Nanti sudah tahu nomor adminnya saya toh. Ya, bisa komunikasi. Dicatat aja. Monggo yang bertanya lagi. Mas Agus Magelang mana ya? Dia Agus Magelang. Mas Reza besok wae gue tanya terus. Oh, mana Mas Agus Magelang? Mana Mas Agus Magelang? Dia. Agus Magelang. Dimut Mas. Wih. Mas Agus, tolong tuh kok jangan dimut mau bertanya. Atau lainnya kalau nanti kalau sudah dihidupin, sudah tak hidupin tinggal Mas Agus saja. Atau yang lainnya mau tanya. Mas Geri itu mau dari Bandung ah? Mas Geri Arsad. Halo? Enggak? Dengar. Atas. Yang lainnya atas ya. Siapa yang mau tanya? Lainnya aja. Siapa yang mau tanya? Astanto dari mana ya? Mas Astanto. Ada yang bertanya? Sidoarjo, Pak. Astanto dari Sidoarjo. Nggih. Apa yang security apa ya? Bukan. Bukan, Pak. Oh, dulu saya punya murid, dia seorang satpam di Sidoarjo. Terus akhirnya ke Sentolo sekarang sudah buka beberapa lokasi. Dia basisnya satpam tuh, ketemu saya di waktu di perusahaannya, terus dia belajar ke Sentolo. Akhirnya dia satpam dulu. Satpam di perusahaan developer, akhirnya belajar ke Sentolo karena ketemu kita, akhirnya sekarang buka di beberapa lokasi di Sidoarjo, Mas. Monggo Mas, ada yang pertanyaan nggak? Siapa yang mau tanya? Monggo tanya. Nggak ada lagi? Mas Jawa Bro, mau tanya? Siapa mau bertanya? Aku pengen tanya jawab baik. Mau bahas
Materi saya kesel banget ya. Sudah. Coba? Gary Arsad. Mana Gary Arsad? Assalamualaikum, Mas Pak. Gary. Salam. Mas Gary Bandung apa nih? Iya, Pak. Alhamdulillah. Kabarnya gimana, Pak? Mas Sehat, Gary. Pak? Alhamdulillah. Mana Mas Gary? Mana Mas Gary? Iya. Wah. Yang mana Mas Gary? Sudah berapa lokasi sekarang? Kurang jelas, Pak. Mas Gary sudah punya berapa lokasi? Kemarin libur dulu, Pak. 1,5 tahun nggak ada proyek dulu, makanya kemarin belum ke Sentol itu karena belum ada proyek. Baru sekarang baru mulai pas mulai seminggu sebelum ada pengumuman pandemik itu corona baru mau launching gitu, makanya sekarang lagi ya inilah lagi pasrah aja Pak, jualan aja. Udah tanggung maju Pak gitu. Berapa unit Mas Gary? Awalnya 37 Pak, cuman kemarin dilepas sebagian karena pemiliknya ada 2 ya. Jadi akhirnya jadi 17 Pak. Gitu. Mas Gary itu santri kita 3 tahun yang lalu, kalau azannya bagus banget, suara azan. Saya kangen kalau Mas Gary itu azan, itu paling saya kangen. Dan alhamdulillah dari hasil usahanya kan sudah apapun ya, pusing-pusingnya ya lumayan, tapi sepusing-pusingnya tetap selama koridornya mau belajar tidak terlalu panjang kayak Bu Yono tadi, kayak Mas Robin gitu kan. Nah, Mas Robin sih nggak apa-apa sih karena dia punya kafe di Jogja paling laris itu. Ya, itu Mas Akhil itu punya, Mas Robin itu yang punya kafe di makanya ini sekarang tuh situasi sekarang itu kenapa banyak yang belinya kapling ya Pak dibandingkan rumah? Apa karena sekarang daya beli kurang gimana? Kayak itu Mas Akhil itu. Raja Kapling Indonesia itu Mas Akhil. Iya, itu bannernya Pak Akil tadi sampai ke Bandung juga nih Pak. Iya. Banyak banget. Iya, karena gini, kalau kalian Mas Akhil itu bareng-bareng sama saya sama Mas Kinkir itu sejak tahun 2001 ya. 2001. Jadi sudah 19 tahun. Bayang 2000, Pak. Oh, tahun 2000. Okay. Berarti sudah 20 tahun sama saya tuh. Ya kan? Sekarang punya hampir, kalau kaplingannya lokasinya hampir ada 100-an lebih tuh, seluruh Indonesia itu. Mending jualan kapling, kalau jualan itu variabel cost-nya sedikit. Ya, ada satu titik gini. Kalau kalian pengembangan ada 2 cara Mas Gary ini. Kalau kalian sudah punya kemampuan buat roti, gitu Mas ya. Buat roti yang enak, roti itu. Seperti kalau buat roti, jualan roti, tapi supaya resikonya roti, tetap saya jualan tepung terigunya. Karena pada saat saya jualan tepung terigu, saya tinggal tidur pun terigunya nggak rusak. Tapi pada saat saya jualan roti, marginnya memang banyak. Tetapi risikonya juga tinggi. Nah, Mas Akhil ngambil posisi yang risikonya kecil dengan lokasi yang banyak atau jual tepung terigu saja. Ini kan pilihan. Nah, tadi kayak Mas Rahmat, pilih kapling, itu kan. Ini pilihan. Bukan salah. Tetapi pada saat saya menyebarkan
menyebar risiko, lebih baik saya jualan kapling. Karena perlu didatangi, didiamin aja, naik. Tapi begitu saya pakai rumah, maka biaya maintenance-nya banyak. Karena yang naik itu bukan pasumnya. Pasum hanya menambah nilai naik, tapi harus ada biaya kos yang ditambahkan. Nah, Mas Gary, ini pilihan. Skala sekarang, situasi sekarang, orang cenderung sudah kalau di kota-kota tertentu yang punya kemampuan beli adalah kemampuan orang yang sudah mapan. Mereka cenderung ingin menyimpan tanah, tapi bukan rumah. Karena tanah cenderung lebih murah. Maka strategi nenggone Mas Robit besok akan tak rubah, Mas, supaya modalnya uangmu yayasan itu segera balik, Mas. Sebetulnya nanti itu strategi Robit. Nah, itu nanti ada track piye caranya dit modalnya sing ngene kelompok yayasan tadi segera balik. Nanti akan kita lakukan seperti itu. Maka jam berapa sekarang? Wah, sudah jam 9 lebih. Harusnya sampai jam 9. Ya wes. Jadi artinya Mas Gary, kalau itu bisa dijual kapling, jual kapling saja. Supaya perputarannya lebih cepat. Kedua memang ada gini, ketahanan cash flow-nya jauh lebih cepat daripada jualan rumah. Nah, contoh posisi sekarang, orang yang punya kemampuan beli adalah orang yang sudah punya rumah gitu. Bukan orang yang tidak punya rumah. Nah, pada saat dia sudah punya rumah, dia cenderung untuk tidak ingin nambah rumah. Tetapi kalau dia mau tambah properti, maka dia cenderung bukan nambah rumah, tapi nambah investasi tanah. Itu yang dilakukan Mas Akhil. Maka Mas Akhil perkembangannya cukup banyak. Ada di Bandung juga sudah mulai berkiprah di Bandung. Nah, saran saya itu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman dengar semua nih? Iya. Ya. Maka ini karena sudah jam 9, Mas. Lebih. Jadi ketemu lagi besok. Tapi sebelum saya tutup gini. Kerjaan saya sekarang bersama santri-santri itu kan dampingi teman-teman. Ini yang ada di sini kita ada 6 orang. Ya, ada dari Bandung, ada yang dari Jombang. Ini santri-santri yang harus saya bina. Mereka penghafal Quran semua. Juga ada yang sekarang posisinya di pesantren, ada 7 orang, 8 orang. Karena lockdown itu kan dia juga memang sengaja nggak pulang. Jadi sengaja teman-teman semua kan sudah tahu ada kelas yang tanggal 5. Jadi mohon berkenan teman-teman. Kalau ada beberapa teman bilang, wah itu mahal kok suruh bayar 600.000, dia bilang gitu. Ya sebetulnya pada saat suruh membayar 600.000 supaya untuk membiayai kehidupan di pesantren sebetulnya itu. Tapi kalau teman-teman memang mampunya 100 atau 20.000, 10.000, nah itu silakan saja. Itu keikhlasan teman-teman, seikhlasnya saja. Mohon bisa membantu kami ya secara operasional, supaya secara operasional kami nggak terlalu kebebanan. Karena posisi kita posisi yang lagi susah, saling tolong-menolong, maka waktu saya juga benar-benar fokus memandu teman-teman ya untuk bagaimana Mas Robit ewang ono entolo Mas ewang ono kuwi Mas konco-konco teman Mas Rahman, Mas Lukman ya, Mas yang dari Lampung tadi Pak Happy, monggo Bu Gusti Rizal, Bu Yono ya, dan Mas Reza Lampung, Pak Dawa Pro, Pak Happy, Mas Artono. Sengaja memang tanggal mulai hari Minggu besok ya, yang 2 hari sekali itu memang kita ada kelas khusus yang lebih detail dan akan saya membantu teman-teman. Memang di situ ada tertera 600.000. Tapi itu kalau teman-teman mampunya hanya 50.000, 10.000 monggo lah. Ya itu supaya tetap saling nolong, saling berikan kontribusi supaya kita juga saling bisa menolong. Tapi tidak membebani teman-teman ya. Tapi memang saya sampaikan, memang kami juga ada keperluan untuk membiayai operasional di pesantren yang tidak sedikit tiap bulannya. Kawasan 2 hektar, Mas, punya karyawan banyak, punya santri yang harus kami menghidupi mereka semuanya. Testimoni terakhir mungkin saya perlu Mas Akhil
bisa nyampaikan kepada teman-teman. Monggo Mas Akhil, minta waktunya. Untuk yang terakhir tadi ini. Ini perlu Mas Akhil. Klik Mas Akhil. Monggo Mas Akhil, udah. Nggih, assalamualaikum. Saya ngestokaken dawuhnya Yang terakhir tadi. teman-teman nggih. Kira-kira begini kalau mengawali rembukannya. Saya muridnya Pak Bambang lama, dari lama sampai sekarang, kapanpun beberapa keputusan bisnis mendasar. 20 tahun itu bukan waktu yang pendek, 43 tahun umur saya ini juga sudah kategori matang. Kalau soal kecerdasan, buku saya banyak, ribuan. Bisnis saya kalau dihitung ya kalau 0,5 triliun ada sekarang. Tetapi yang paling mendasar yang saya ingin sampaikan adalah, ketika 5 atau 7 tahun yang lalu saya ditimbali oleh guru saya, diperintah untuk broker, saya mengerjakan broker. Padahal itu titik di mana saya sudah punya kantor di Bekasi Jati AC, sudah punya kantor di Jalan Raya Sawangan, juga sudah punya kantor 4 biji di Jogja. Saya tidak pernah tahu apa dibalik saran beliau, guru saya, guru kita semua, orang tua saya, Pak Bambang, mengapa saya harus memutar haluan dari developer untuk menjadi broker. Ini sesuatu yang sulit, tapi dalam hidup memang kadang-kadang begitu. Substansi dalam hidup ini selaku pebisnis, Anda ini mau apa? Kita semua ini mau apa? Tentu jawabannya kalau secara simultan, saya mau kaya, saya mau banyak amal, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi itu semua saya kira soal complicated persoalannya itu kita tidak pernah bisa menebak. Ada hal yang bisa kita kontrol dan kita tata dalam hati, ialah soal-soal nurut apa yang disampaikan oleh guru itu tetap saja yang terbaik. Bagaimanapun juga guru saya secara usia lebih matang, secara empiris terbukti lebih kaya, secara pengalaman lebih arif. Ada masa depan yang saya lewati, tetapi bagi beliau itu sudah bernama pengalaman. Kita sebagai orang muda, pikiran boleh cerdas, keyakinan boleh tinggi, self-confidence-nya, tetapi bicara soal experience, ini soal yang berbeda. Jadi, ada waktu 3-4 tahun setelahnya, kok nggak dicabut-cabut ini perintahnya, jangan-jangan Pak Bambang lupa ini memerintahkan saya untuk jadi developer ini. Bingung juga, tetapi saya berusaha istiqomah, pasti ada kebaikan. Saya mau mengatakan, pelajaran yang saya peroleh adalah, saya punya naluri yang sangat kuat di bidang marketing, lulusan Fakultas Psikologi, interpersonal relationship-nya matang. Wong saya ngomong begini aja enak kok, pilihan diksinya kok. Apalagi kalau melayani konsumen, tentu bahasa tubuhnya, mata terbelalak, tangan yang menari, terus kemudian seterusnya itu pasti. Pinter ngomong, mungkin oleh wong Arab. Itu ternyata soal-soal yang kemudian menjadikan saya lebih matang dengan melayani sebagai broker. Sugih neng broker, saya naik Rubicon tapi harus broker. Itu berarti ada pelajaran di mana harus merendahkan hati dengan pelayanan yang tulus kepada orang. Coba bayangkan kalau saya tidak nurut. Maka kemampuan saya selalu kemampuan dalam soal relationship dan interpersonal relationship yang sangat berguna di bidang marketing masih pakai rujukan lama, tidak sangat kekinian. Ternyata itu pelajarannya. Yang kedua, ternyata dalam situasi yang penuh ketidakpastian, apa yang terjadi di pasar itu adalah rumusan data terbaik untuk membuat output bisnis properti yang sesungguhnya. Maksud saya begini, karena saya mengerti cara jual apartemen, saya mengerti jual tanah kapling, properti siap bangun, ready stock, secondary market, kemudian kos-kosan, juga ada ruko. Ketika saya pribadi kembali ingin melanjutkan masa depan di bidang bisnis, yang saya pahami adalah rasio modal terkecil di output 7 bisnis properti tadi ternyata tanah kapling. Jadi secara eksplisit, pelajaran dari yang namanya ketaatan kepada guru itu terpenting. Saya pernah muda sepertimu. Kayak nom, udah mesti gue lebih pinter ke aku. Saya tantang Anda kalau nggak percaya soal-soal begitu. Ya, nek sugih aku ya sugih. Gue kalau 500 miliar hari ini. Tetapi soal-soal yang berkaitan dengan kepatuhan kepada guru, itu loh yang ternyata segala sesuatunya tidak bisa dibayar oleh apapun. Ringkes kata saya mau bilang, orang tua kita di Sentolo itu soal epicentrum. Anda boleh percaya, boleh tidak. Lokasi saya, kaplengku ada 320 lokasi, bukan unit ya. Dan ini semua bagi saya bukan milik saya.
Kalau kapanpun dikersake Pak Bambang, kalau betul-betul itu sudah ada duitnya di tangan gitu ya, karena bisnis itu kan sirkulatif ya, sirkulatif. Itu kan yang saya bilang kan omset. Pasti saya akan serahkan. Begitu kira-kira. Kalau soal metodologi kelola, beliau sudah tidak usah diragukan lagi. Soal-soal bagaimana strategi-strategi tertentu, Pak Kin, Mas Fida itu jagonya. Tapi kali ini saya hanya mau menutur tentang nilai etik. Nilai etik kepatuhan itu ternyata secara eksplisit ada pelajaran yang sangat mendasar di dalamnya bagi seorang pelaku bisnis properti. Mengapa bisnis properti butuh kepatuhan? Balik pada makalah lamanya Pak Bambang, bisnis properti itu long term business. Value-nya besar, hanya bisa dikelola oleh pribadi yang matang. Oke? Dan kemudian struktur penyangganya dari marketing. Pada akhirnya kalah menang itu soal keuangan. Tetapi sebelum itu, basis keterampilan kelolanya terletak pada soal-soal konstruksi. Pada substansi tertentu bisnis properti itu ternyata peralihan hak, bukan mendagangkan sebidang tanah, rumah, atau yang lain-lain, tetapi melakukan peralihan hak. Beliau, guru kita semua, Pak Bambang, pada tingkatan penuturannya yang naratif maupun yang insidental, itu ibaratnya kamus berjalan. Awak dewe lek kepen selamat, sampean lek kepen selamat, nurut kemudian ikuti saja. Tentu kadang-kadang ada yang tidak masuk akal. Saya ini dari pesantren. Iso maca kitab apal Alfiyah, qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmad durabila khairu maliki lek sampean tau ngaji Alfiyah. Nggak ngerti itu dengan jalan berpikirnya guru saya ketika melonseng satu produk rumah akhir zaman. Berani protes. Iki piye tau memahaminya? Tentu itu kalau saya mau mendebat bisa itu ngaku ngaji hikam yo iso maca dan seterusnya. Saya sedang mencari apa sebetulnya kali ini yang Pak Bambang maksud. Itulah yang bentuk disebut saya takzim dan tawadhu sama guru. Padahal nyata-nyata saya bisa loh itu soal-soal yang kaitannya dengan dengan rujukan literal hasanah pengetahuan Islam klasik loh ya, kitab, hadis, Quran dan seterusnya. Padahal Pak Bambang guru saya cuma di bisnis properti. Kalau kalimatnya dipakai cuma loh ya, tapi ternyata tidak. Bukan soal bisnis properti, soal kehidupan. Terus terima kasih Pak Bambang, ngapunten bukan topik yang relevan. Hanya demikian yang saya mau sampaikan. Ada hal-hal yang bisa kita terjemahkan dengan nalar logis, perspektif, kemudian uji hipotesis berpikir. Tetapi bagaimanapun juga yang namanya guru, yang tidak menyebut dirinya guru karena orang lain memang menempatkan beliau sebagai guru, itu kearifannya. Satu. Yang kedua, preferensi itu kepentingan bahasa lainnya. Tidak adanya preferensi, tidak adanya kepentingan dari seorang guru atas resource berharga bernama proyek, bahkan uang, itu yang kadang-kadang sepintar apapun kita sebagai murid, wajib tetap mendengarkan. Karena dua unsur tadi itu. Preferensinya Pak Bambang terhadap uang itu nyaris dikatakan nol. Saya juga dulu di masa muda sering protes, oh betul Pak, ngupain uang jelas sih. Terus uang jelas yang bergele gitu kadang-kadang. Tetapi di balik itu saya belajar tentang bagaimana bersabar. Jadi kalau sudah begitu, konklusi sederhananya gampang. Kita semua insya Allah dengan sentolo, probabilitas selamatnya lebih tinggi. Katakan Pak Bambang nyun duka menawi lepat pada bapak-bapak ibu semua, kalau tidak ngerti saya ngomong Jawa nggih sampun tidak apa-apa. Tapi solusi itu begitu dekat. Hanya di Sentolo. Evolusi bisnis boleh berubah dari zaman marketing konvensional berbasis advertising yang jagonya Mas Kin-Kin itu sampai pada era digital sekarang. Sama kok, itu hanya skim bisnis. Aspek dasarnya, metodologi kelolanya, faktor penentunya masih sama. Masih sama. Dan Sentolo saya kira epicentrum dalam hal-hal yang demikian. Kita pinter soal digital marketing tidak berarti ada garansi 100% bahwa kita berhasil mengelola bisnis properti. Karena itu topik yang berbeda. Matur nuwun Pak Bambang, yang juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini satu pelajaran yang penting. Kurang lebih baru 6 bulan yang lalu. Mas Akhil dulu kan jago internet marketing, jagonya. Digital marketing jago nih. Semua di atas terus. Tak neng nih. Akhirnya apa? Ya balik lagi ya.
Lebih baik apa? Nganggo rontek, nganggo ini. Karena semua di atas semua, terlambat kalian belajar digital marketing. Akhirnya apa sekarang? Tiap pohon, tiap bambu, tiap tiang listrik, tiap cagak, semua tulisannya tanah kapling di mana saat Jogja mungkin ada 6.000 panduk itu. Tiap sudut jalan semua tanah kapling itu punya Mas Akhil semua dengan nomor telepon beda. Dan itu sudah kita lakukan 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, balik lagi. Dulu kita banyak orang mengatakan tiga saudara dulu pelacur apa namanya dulu masih ingat? Pelacur apa Mas Akhil dulu namanya itu. Karena apa? Sampai semua tiang listrik sak Jogja ditempeli kertas rumah dijual itu kan dulu. Sekarang balik. Karena apa? Pasar di atas yang mengerti digital semua sudah banyak, tetapi ada segmen yang orang nggak tahu digital. Yang orangnya sudah, yang mereka tahunya ya dijual seperti itu. Nah ini pasar yang kosong, akhirnya Mas Akhil yang ngambil ceruk itu. Nah ini yang kepandaian cara ngelola. Nah itu ya alhamdulillah, ya, saya bilang sudah hampir 300 lokasi loh, bukan kapling loh ya. Bukan kapling. Nah paling tidak Mas Kinkin, Mas Akhil itu punya pelajaran saat itu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun. Pernah mengelola di Jogja itu hampir 50 lokasi, Mas. Dan itu punya pengalaman yang panjang waktu kita di PT, namanya PT Tiga Saudara dulu. Jadi kayak Bu Yanti, Mas Robit, dan kawan-kawan semua. Jadi pengalaman saya, pengalaman kita ya, karena ya keadaan aja. Ya memang banyak beberapa teman bilang gini, nopo toh Bambang itu, malah ngumpulin orang-orang nggak duit, ngumpulin yang sentolo, ngumpulin orang-orang yang apa itu ondel-ondel gitu. Tapi itulah saya yakin suatu saat mereka lah yang bisa menolong saya. Saya hanya yakin pada saat bukan menolong dunia, tapi suatu saat akan menolong di akhirat. Karena pada saat itu pasti kalian akan ingat ya. Itulah berbeda lah. Itu saya nggak bisa ngomong panjang lebar ya. Mas Geri dari Bandung, cobalah berpikir tadi apa yang disampaikan Mas Akhil itu menjadi rekomendasi teman-teman semuanya. Ya sekali lagi saya terima kasih ya. Tetap kita ketemu besok Mas Akhil mohon tetap hadir, Mas Kinkin mohon hadir, Mas Vida mohon bisa hadir. Besok kita ketemu lagi jam 7:30 Mas Bambang, Pak Maksud, Mas Ria dan Pak Happy yang tidak pernah absen. Mas Rahmat juga tidak pernah absen. Kita ketemu besok ya. Bahas yang lain, tapi alhamdulillah diskusi pada malam hari ini cukup menarik dan menambahi wacana apa yang disampaikan tuh Mas Akhil. Terima kasih, matur nuwun, sampai ketemu besok hari apa ya? Hari Kamis ya, jam 7:30 di tempat yang sama. Jadi mohon maaf teman-teman semua kalau ada salah dan kurang. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah selesai malam hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan Pak Bambang bisa menempel sama kita. Sebelumnya terima kasih buat Ustadz Akhil, Pak Kinkin, Ustadz Vida yang sudah mau hadir. Semuanya lah, Bapak-Bapak dan Ibu yang mau menyempatkan waktunya, mendengarkan, serta ingin mengikuti ilmu, mengambil ilmu, mengambil pelajaran dari Pak Guru kita, Pak Bambang. Semoga Pak Bambang serta keluarganya selalu diberi kesehatan, dilancarkan selalu aktivitasnya. Dan buat semuanya, semoga cepat berlalu pandemi ini. Semoga kita bisa melancarkan aktivitas kita seperti sedia kala. Tapi alhamdulillahnya mungkin karena Allah selalu menciptakan itu ada rahasianya, ada manfaatnya. Karena pandemi ini kita bisa belajar langsung dengan Pak Bambang, kita bisa
mengambil ilmu langsung setiap harinya dengan Pak Bambang, walaupun sebelumnya mungkin yang di Sentolo tahu karena Pak Bambang agak sibuk, karena pandemi ini alhamdulillahnya kita bisa bertemu serta mengambil ilmunya langsung setiap hari. Alhamdulillah saya yang dari Bogor, santrinya Pak Bambang, yang hari ini masih ibarat kata terpenjara di Jogja karena pandemi. Tapi alhamdulillahnya saya bisa ambil ilmu langsung nggak lewat Zoom seperti ini, saya langsung ambil aja. Saya bisa ngobrol sebelah-sebelahan sambil ngeteh, nikmat. Lele. Saya bisa menemani Pak Bambang ke beli lele, ke pasar, alhamdulillah itu sangat bahagia. Saya mengambil berkahnya aja. Insya Allah Pak. Besok insya Allah saya bersama teman-teman santri menguras kolamnya Pak Bambang. Semoga bisa berkah juga. Alhamdulillah. Ya buat teman-teman yang mungkin yang baru ikut, juga yang mungkin masih kurang paham, bisa ketemu lagi besok 7:30 seperti biasa, karena yang tanya juga masih ada banyak yang belum terjawab, mungkin karena Pak Bambang banyak jadwal minggu-minggu ini. Semoga Pak Bambang selalu diberi kesehatan supaya bisa memberikan ilmunya kepada kita dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin ya buat bapak dan ibu-ibu yang belum ingin mendapatkan ini hitung-hitungan proyek sederhana dari Pak Bambang, bisa langsung mengirimkan 10, bisa mengajak teman-temannya 10 orang mengikuti kelas online ini jam 7:30 besok. Nanti yang sudah mengirimkan 10 e-booknya atau mengajak temannya ke Zoom ini, langsung chat admin aja supaya kita bisa memberikan hitung-hitungan bisnis proyek yang sederhana dari Pak Bambang. Betul yang akan baik. Mas Reza bilang Mas Reza pamit karena besok mau dihakimi warga. Oh iya. Enggak, Mas Reza pamit tuh. Mas Reza izin besok Pak mau dihakimi warga. Mau dihakimi warga itu. Selamat. Semoga sehat selalu ya Mas Reza. Semoga yang mau dihakimi warga semoga sehat selalu. Amin. Mau dihakimi warga karena izinnya belum beres. Amin. Ya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kebenaran dan kesempurnaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya Fadil mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Harus ngomong tadi alhamdulillah jajak Pak Bambang beli belanja ini. Apa nak? Salehudin. Hah?